Jadi guru itu akan mendapatkan tunjangan setelah mereka disertifikasi. Ya, jadi ada antara lain tadi apa aja ya, banyak sih ya, ada poin-poin kan, ada 6 atau 7 program gitu ya. Jadi termasuk beasiswa juga, termasuk juga mungkin hal-hal yang terkait dengan guru, karena kita tadi sudah memastikan. Jadi guru itu akan mendapatkan tunjangan setelah mereka disertifikasi. Yang sekarang dapatnya 1,5 menjadi 2 juta, berarti ada tambahan. Yang masih baru sekarang tersertifikasi, otomatis ada tambahan sebesar 2 juta. Itu soal kabar gembira guru tadi itu gimana? Bisa dielaborasi lagi? Kabar gembira guru. Tadi untuk program unggulan Pak Prabowo tadi itu sedang kita hitung. Ya. Kita hitung angkanya dan kita hitung jumlahnya. Karena waktu ketemu dengan Bu Menteri Keuangan, beliau menyampaikan tolong Pak Menteri dihitung persis angkanya supaya tepat sasaran dan bisa memberikan jawaban atas aspirasi yang selama ini sangat kuat berkembang di masyarakat. Artinya pengangkatan guru baru atau bagaimana, Prof? Mungkin sebagian ada, terutama untuk guru-guru BK ya, itu kan memang kita kurang ya. Tapi nanti jumlahnya berapa belum bisa kami sampaikan karena harus dihitung dulu kebutuhannya dan juga nanti tahapannya berapa lama. Sudah ada targetnya mungkin, Prof, kapan akan dilaksanakan untuk kenaikan gaji? Kalau kenaikan gaji insya Allah tahun 2025 sudah. Tapi jumlahnya berapa ya tunggulah, biar ada kejutan dikit ya. Jumlah pengangkatannya berapa, Prof? Ya jumlah bukan pengangkatan ya, tapi mungkin sertifikasi guru ya. Ya peningkatan kejajarannya maksud sertifikasi. Itu ya di angka sekarang lumayan, di angka sekarang lumayan. Kalau sementara di angka yang saya terima dari Bu Dirjen itu ada sertifikasi guru itu ada 606.000 rupiah. Untuk matematika yang ditunjang TK itu seperti apa? Nanti hasilnya bentuknya? TK itu kan main-main kan? Jadi matematikanya yang main-main. Karena prinsip di TK itu kan bermain sambil belajar. Jadi jangan dibayangkan matematika di TK itu seperti yang bikin orang mumet itu, tapi hanya senang-senang aja mengenal bilangan, mengenal perkalian, tapi dengan cara bermain. Dari yang saya begini, ini ada 5 wartawan, itu kan matematika kan, 1 wartawan media, 1 media cetak, 1 wartawan TV, itu kan matematika, tapi sambil dia main gitu. Kemudian Mas Ubay punya 5 roti, kawannya 3. Nah, bagaimana baginya? Nah, itu kan nanti dia bisa bermain di situ kan, dengan pendekatan-pendekatan yang konkret, operasional, kemudian sambil bermain gitu. Nah, nanti kalau misalnya lah, kan ini rotinya 5, 3, ini bagaimana baginya? Itu kan matematika, sambil diajari pendidikan nilainya bagaimana? Sebagai manusia kita harus saling berbagi. Ya jangan diambil sendiri, berbagi dong gitu kan. Nah, kira-kira begitu. Itu namanya belajar, ya kan? Tapi mereka sesungguhnya bermain. Jadi paradigmanya begini. Kalau TK itu bermain sambil belajar. Kalau SD belajar sambil bermain. Nah, gitu. Tapi tidak main-main ya, belajar juga. Pak Prabowo sempat berjanji mau ngasih tambahan gaji guru 2 juta per bulan, itu gimana Pak realisasinya? Itu yang tadi termasuk yang sedang kita hitung. Itu sedang kita hitung karena nanti nominalnya tidak sama.
sehingga kita harus hitung betul, jangan sampai mereka yang berhak tidak menerima, tapi yang kemudian mereka ini tidak berhak malah menerima. Jadi jangan sampai yang berhak tidak menerima, yang tidak berhak malah menerima. Ini kan sangat bergantung dari akurasi data ini kan. Berarti ada kualifikasinya ya Pak untuk dapat tambahan gaji 2 juta itu? Ada dong, ada. Kalau nggak ada rebutan nanti. Pesan tersendiri gitu dari Pak Prabowo terhadap pendidikan mungkin? Ya, beliau berkali-kali menekankan pentingnya pendidikan sebagai bagian dari kita membangun sumber daya manusia dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dan negara yang hebat. Berkali-kali beliau menekankan di antara program besar beliau selain hilirisasi adalah program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan, sehingga beliau memberikan perhatian serius, termasuk misalnya usaha untuk bagaimana bisa mendirikan sekolah-sekolah unggul, kemudian juga usaha untuk bagaimana agar guru-guru bisa mendapatkan kesejahteraan sebagai ujung tombak pendidikan. Saya kira guru perlu mendapat perhatian, salah satunya dari kesejahteraan supaya mereka bisa lebih baik lagi di dalam pengembangan proses.